Kesalahpahaman apa? Turunlah ke sini. Wanita itu berteriak marah, lalu langsung menebas dengan pedangnya. Guntur menyambar sesaat, dan roh pedang yang meledak dengan kekuatan guntur membunuh Feng Jingyu. Feng Jingyu terkejut. Pedang ini sangat kuat, dan ranah lawan jauh lebih tinggi darinya. Mustahil untuk lolos dari pedang ini. Feng Jingyu menggertakkan giginya dan menampilkan tubuh Vajra. Kemudian, ia membuka kelima jarinya dan meraih kekosongan untuk menunjukkan keahlian menangkap guntur dengan 5 jari. 5 guntur surgawi membentuk cakar guntur yang besar, lalu meraih pedang guntur pria itu. Boom! Keduanya bertabrakan dan meledak dalam sekejap. Kekuatan pedang guntur semakin mengerikan, dan pedang yang kuat menebas Feng Jingyu. Tepat setelah keterampilan menangkap guntur 5 jari, kekuatan pedang guntur tidak lagi sekuat dulu. Feng Jingyu mengandalkan tubuh Vajranya sendiri untuk melawan. Boom! Ki pedang Feng Jingyu menebas tubuh Feng Jingyu. Tubuh Feng Jingyu terhuyung mundur, seluruh tubuhnya berkilau kemasan. Pakaiannya terkoyak oleh aura pedang, dan kulitnya terasa sedikit sakit. Sepertinya ada perbedaan kekuatan yang signifikan. Feng Jingyu terkejut dengan senyum pahit yang tersungging di wajahnya. Ia turun dari atap dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kita akhiri saja. Aku tidak tahu ini kediamanmu. 3 tetua memintaku untuk memilih tempat tinggal sendiri. Aku tidak bermaksud untuk menerobos masuk." Wanita ini adalah Yuan Luo, murid dari 3 tetua. Yuan Luo Sheng memiliki wajah seperti biji melon, mata besar, dan semangat yang tinggi. Ia tampak seperti pria yang kuat. Yuan Luo menatap Feng Jingyu. Ia tidak melihat Feng Jingyu. Ia berkata dengan dingin, "Apakah kamu baru di sini?" Feng Jingyu mengangguk dan berkata, "Aku baru saja datang hari ini." "Keluar dari halamanku," kata Yuan. Feng Jingyu sambil tersenyum acuh tak acuh, lalu berkata, "Aku pergi sekarang." Feng Jingyu melangkah keluar dari halaman. Yuan Luo bingung, mengapa Feng Jingyu bisa menangkis serangan pedangnya barusan. Meskipun ia mengatakan tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk pedang itu, mustahil baginya untuk melawan ranah Lingtai tingkat ketiga. "Aku harus pergi menemui guru," gumam Yuan Luo dalam hati. Saat itu, ketiga tetua sedang minum teh dengan santai di halaman. Tentu saja, ia cukup paham dengan pertarungan antara Yuan Luo dan Feng Jingyu, tetapi ia terlalu malas untuk mengurus hal-hal seperti itu. Tak lama kemudian, Yuan Luo muncul di halaman. Melihat ketiga tetua sedang minum teh, ia menghampiri dan berkata, "Aku telah bertemu guru." Ketiga tetua itu mengangguk pelan dan berkata, "Waktu untuk keluar dari celah gunung ternyata sedikit lebih awal dari yang kuduga." "Ini sedikit lebih awal dari yang kuharapkan," kata Yuan. "Sebelum pergi ke hutan jiwa surgawi, aku tidak melewatkan pengalaman ini," kata ketiga tetua. Yuan Luo berkata, "Guru, apakah kau punya murid lain?" Ketiga tetua mengangguk sambil tersenyum, lalu bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Tidak juga," Yuan Luo mendengus. Ketiga tetua berkata sambil tersenyum, "Benarkah tidak begitu baik?" Yuan Luo menatap ketiga tetua, lalu berkata, "Orang itu sangat tidak sopan. Dia menerobos masuk ke rumahku. Namun, dia hanya memiliki 3 tingkat lingkai, tetapi dia mampu menahan pedangku. Memang benar dia memiliki beberapa keahlian. Terlebih lagi, kaulah satu-satunya yang bisa mengalahkannya di antara murid-muridku. Yang lain dikalahkan olehnya atau tidak berani bertarung." Ketiga tetua berkata dengan senyum masam. "Ye Kei juga kalah." Yuan Luo terkejut. "Aku kalah telak sampai-sampai aku tidak bisa menahan pukulan." 3 cara lama. Yuan Luo tak percaya dan berkata, "Bisakah kau menang dengan mudah dalam 2 level?" "Tuan, kau tidak melebih-lebihkan, kan?" Tetua ketiga berkata, "Apakah kau tahu teknik spiritual apa yang baru saja dia buat?" Yuan Luo mengingatnya sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Tetua ketiga berkata, "Itu teknik menangkap petir 5 jari. Teknik spiritual yang tak seorang pun di area terlarang pernah pahami, telah dia pahami." Yuan Luo terkejut dan berkata, "Apakah itu teknik menangkap petir 5 jari? Sudah berapa lama dia mempelajarinya?" "Sekitar setengah seperempat jam." Tiga tetua, setengah seperempat jam. Yuan Luo merasa ada yang salah dengar. Anak itu memahami semua teknik spiritual di area terlarang, dan itu hanya butuh waktu kurang dari sehari. Tiga tetua telah sepenuhnya menerima kenyataan ini, jadi sangat mudah untuk mengatakannya. Namun Yuan Luo tidak setenang itu. Dalam 1 hari, dia memahami semua teknik spiritual di area terlarang. Itu hal yang sangat penting. Ketika dia memasuki area terlarang, butuh lebih dari 20 hari baginya untuk memahaminya. Waktu tercepat adalah setengah bulan. Kemudian dia menyadari satu jenis keterampilan. Butuh lebih dari 10 tahun baginya untuk memahami semua keterampilan spiritual. Yuan Luo menarik napas dalam-dalam, apakah dia masih manusia? Anggap saja dia monster, kata ketiga tetua sambil tersenyum. Setelah Feng Jingyu meninggalkan halaman Yuan Luo, dia menemukan halaman lain. Sepertinya ada orang yang tinggal di halaman itu. Orang ini benar-benar Chen Sheng. Chen Sheng sedang berlatih meditasi di halaman. Ketika dia melihat Feng Jingyu muncul, dia terkejut. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah dan senyum masam muncul di mulutnya. "Adik seperguruan Feng, karena kamu suka di sini, aku akan memberimu halamannya." Chen Sheng Dao. Feng Jingyu bingung dan berkata, "Kakak Chen, jangan salah paham. Aku tidak tahu ada orang di halaman ini. Halaman mana yang kosong karena kuil besar ini?" Chen Sheng berkata, "Rumah-rumah di sisi timur semuanya kosong, dan halaman di sini ditempati." Feng Jingyu mengangguk dan pergi. Wajah Chen Sheng tampak rumit. Ia menghela napas dan menggelengkan kepala untuk melanjutkan latihannya. Feng Jingyu datang ke halaman timur. Tidak ada orang yang tinggal di sini. Ia dengan santai menemukan halaman untuk ditinggali. Tidak ada orang yang lebih baik di daerah ini, jadi ia bisa berlatih dengan tenang. Setelah ia selesai, Tian Suzi muncul di halaman, dan Feng Jingyu tidak terkejut dengan hal ini. "Apakah kau akan pergi ke hutan Tianhun dalam 3 hari? Tanya Tian Suzi. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, "Pergi untuk berlatih." "Pengalaman, kurasa mereka akan mati. Orang-orang bodoh seperti Sekte Senlei benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mereka adalah orang bodoh di antara orang bodoh yang membiarkan murid-murid mereka yang sulit dikultivasi mati." Tian Suzi memarahi. Angin mengejutkan Yu dengan keraguan, "Guru, apakah hutan jiwa surgawi benar-benar seburuk itu?" Tian Suzi berkata, "Bagiku, hutan jiwa surgawi hanyalah hutan kecil yang dihuni anggota keluarga. Tetapi bagimu, itu berbeda. Di hutan jiwa surgawi, terdapat binatang buas yang sebanding dengan Lingzong, Lingwu, dan bahkan Lingzun.
Dan ada begitu banyak binatang buas yang dapat dibandingkan dengan alam guru roh. Apakah menurutmu itu seperti Gunung Lingki? Begitu kau masuk, kau mungkin akan bertemu dengan binatang buas yang kuat. Pada saat itu, kau akan melihat berapa banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup. Sangat berbahaya. Apakah Sekte Dewa Lei tidak tahu? Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Tentu saja mereka tahu, tetapi risiko seringkali datang bersamaan dengan peluang, kata Tian Suzi. Peluang apa? Sangat mudah menemukan inti spiritual di hutan Tianhun, dan hutan Tianhun adalah hutan purba-purba. Konon, di beberapa tempat terdapat metode Tao alami. Jika beruntung, Anda mungkin menemukannya, dan Anda akan mendapatkan satu jilid Dharma kuno, kata Tian Suzi. Petik 2. Apakah ada yang mendapatkannya? Anda dapat menemukan roh hutan purba, dan menemukan angin. Konon beberapa orang telah mendapatkannya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka benar-benar mendapatkannya. Tidak ada bukti yang meyakinkan. Tian Suzi Dao, Feng Jingyu berpikir sejenak dan berkata, Dewa Lei Zong mungkin akan mengambil kesempatan di hutan jiwa surgawi untuk pertandingan akbar 4 pintu besar ini. Hal semacam ini tidak mudah ditemukan. Mereka hanya ingin mati. Tian Suzi berkata, kukatakan padamu, jika kau menghadapi bahaya, kau seharusnya tidak terburu-buru di depanmu dengan bodoh. Feng Jingyu terdiam beberapa saat dan berkata, guru berpesan kepada murid-muridnya untuk bersikap sopan. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang menentukan hidup dan mati? Hidup lebih penting daripada apapun. Jika kau hidup, kau bisa menjadi orang kuat. Sekalipun kau kentut, orang-orang akan bilang itu harum. Inilah realitas dunia. Tian Suzi berkata, berapa banyak orang yang telah mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan orang lain. Pada akhirnya, siapa yang akan mengingatnya? Mungkin bahkan orang yang diselamatkan pun akan melupakannya. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, pada saat itu, bertindaklah sesuai keadaan. Jika memang hanya bisa berlari, aku pasti akan berlari di depan. Tian Suzi berkata, kali ini benar-benar ujian dan pengalaman untukmu. Tergantung seberapa banyak kau dapat meningkatkannya kali ini. Di hutan jiwa surgawi, aku ingin menerobos ke tingkat lintai 4, kata Feng Jingyu. Kau bisa melakukannya sendiri. Tian Suzi berkata dengan ringan, curah hujanmu sendiri yang baik, selesaikan akumulasinya, dan kau akan jauh lebih santai di belakang. Guru, aku akan bertarung denganmu beberapa hari ini untuk mengasah kekuatan bertarungku. Angin mengejutkan Yu dan tiba-tiba menatap Tian Suzi, kata Feng Jingyu. Tian Suzi mengelus jenggotnya dan berkata, tidak apa-apa bertarung, 2 tempayan anggur sehari. Tidak masalah. Feng Jingyu setuju. Tidak masalah tanpa anggur yang baik. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku memperlakukanmu dengan buruk, guru? Angin mengejutkan Yu dan tersenyum. Kemudian, Feng Jingyu dibawa pergi oleh Tian Suzi. Setelah meninggalkan Dewa Lei Zong, guru dan murid mulai berdiskusi. Tian Suzi menekan alamnya hingga 3 tingkat alam lintai, yang sama dengan Feng Jingyu. Meskipun berada di alam yang sama, pengalaman bertarung Tian Suzi sangat kaya, jauh lebih kuat daripada Feng Jingyu. Serangan Feng Jingyu berulang kali membombardir, tetapi tetap tidak dapat melukai Tian Suzi. Tian Suzi tersenyum tipis dan berkata, pertempuran telah berakhir. Setelah itu, Tian Suzi mengepalkan tinjunya, aura dominasinya memancar keluar, dan kekuatan yang dahsyat menyapu. Angin Jingyu tak mampu menahannya sepenuhnya, dan tubuhnya terhempas mundur. Angin mengejutkan Yu hingga ia berdiri, lalu berkata sambil tersenyum masam, Tuan memang pantas menjadi tuan. Anda harus tua dan kuat. Bisakah kau bicara? Apa artinya menjadi tua dan kuat? Tian Suzi memutar matanya dan berkata, angin mengejutkan Yu, dan berkata sambil tersenyum, ayo lagi. Tian Suzi tidak menahan tangannya kali ini. Ia mulai meraung ketika ia naik. Angin Jingyu hanya bisa menahannya terus-menerus, dan kemudian tidak ada lagi. Tuan, mengapa aku tidak bisa mengalahkanmu setelah kau menekan ke lantai 3 lintai? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tian Suzi berkata, jika kau bisa mengalahkanku, maukah kau menjadi tuannya? Feng Jingyu menggaruk kepalanya dengan canggung, dan Tian Suzi berkata, aku bisa mengalahkanmu karena aku telah memahami arti sebenarnya dari teknik roh, Bati Jue, sehingga kekuatannya lebih kuat. Aku memiliki pemahaman yang lebih dalam. Feng Jingyu mendengar ucapan itu dan mengangguk sedikit. Ini memang alasan yang lebih besar. Akhir-akhir ini, guru dan muridnya telah bertarung. Meskipun pengalaman bertarung Feng Jingyu cukup kaya, dibandingkan dengan Tian Suzi, yang telah hidup lama selama beberapa bulan, ia masih sedikit kurang. Oleh karena itu, dalam 3 hari terakhir, Feng Jingyu belajar banyak dari Tian Suzi tentang cara mengerahkan kekuatan teknik roh. Seluruh penerapan teknik roh telah meningkat pesat. 3 hari kemudian, ketiga tetua mengumpulkan semua murid inti, dan kemudian pergi ke gerbang dalam untuk membandingkan dengan gerbang dalam. 10 teratas dari setiap kelompok dibawa pergi dan langsung pergi ke hutan jiwa surgawi. Kali ini, bersama dengan 33 murid inti Feng Jingyu, Yuan Luo, seorang murid dari generasinya sendiri, dan 40 murid dalam, total 74 murid inti Feng Jingyu adalah murid dari generasi yang sama. Orang-orang, dipimpin oleh 3 tetua, terbang keluar dari hutan jiwa surgawi. Kita telah mencapai hutan jiwa surgawi. Menghadapi hutan kuno, ketiga tetua juga dipenuhi rasa kagum. Ia berkata, hutan jiwa surgawi berbeda dari hutan lainnya, jadi kalian harus memiliki persiapan psikologis yang memadai. Setelah memasuki hutan, aku tidak bisa mempertimbangkan semua orang, dan aku juga seorang yang berpengalaman. Jika kalian tidak percaya diri, kalian harus bergerak di sekitar pinggiran. Tugas kalian adalah menemukan cara untuk bertahan hidup, dan kemudian mendapatkan beberapa inti spiritual, atau, mereka yang memiliki peluang lebih besar, mendapatkan beberapa warisan kuno. 74 murid yang hadir semuanya memiliki warna kulit yang berbeda. Mereka penasaran dengan hutan kuno yang tidak dikenal itu dan ingin menjelajahinya. Setelah melihat semua orang, ketiga tetua menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, kalian semua masuk. Lebih baik bergerak berkelompok dan hindari bertarung sendirian, agar peluang kalian untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. 74 murid masuk ke hutan jiwa surgawi. Beberapa dari mereka pergi bersama-sama, sementara yang lain mengira mereka pandai dengan kekuatan mereka sendiri dan pergi sendiri. Feng Jingyu juga mengetahui dari Tian Suzi bahwa hutan jiwa surgawi itu mengerikan, jadi dia tidak berani lengah. Dia menemukan Feng Qingwu dan berjalan bersamanya, agar bisa melindunginya. Xiao Wu, setelah memasuki hutan, kau terus mengikutiku, jangan berlarian.
Feng Jingyu memperingatkan. Feng Qingwu tersenyum dan mengangguk. Aku tidak akan pernah pergi. Feng Jingyu mengagetkan Yu dengan senyum pahit, lalu berkata, ini sangat berbahaya. Mungkin kita tidak bisa keluar setelah masuk. Apa kau takut? Jika saudara Jingyu melindungiku, aku tidak akan takut. Feng Qingwu tersenyum. Feng Jingyu menyentuh kepala kecil Feng Qingwu dan berkata sambil tersenyum, mungkin aku juga akan mati di dalamnya. Kalau begitu aku akan mati di dalamnya bersama saudara Jingyu. Feng Qingwu, hehe, berkata sambil tersenyum, kita tidak kesepian karena ada yang menemani. Feng Jingyu mengagetkan Yu dan berkata, yang kau tuang adalah ingin membuka. Jangan terlalu keras, terkadang takdir memang seperti ini. Jika kau tak bisa mengubahnya, patuhi saja. Feng Qingwu berkata, adik seperguruan Feng, hari ini di hutan jiwa sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Ye Kai menghampiri dan berkata dengan tulus. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, itu hal yang baik. Feng Jingyu tidak akan menolak aliansi yang dikirim kepada kita. Di hutan seperti ini, jelas mustahil untuk bertarung sendirian. Jika ada banyak orang dalam satu kelompok, bahkan jika mereka dalam bahaya, mereka dapat mengatasinya. Ikuti aku. Yue datang dan berkata, mengapa kakak seperguruan Ning Yue tidak memasuki puncak Senlei? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia merasa bahwa, dengan kekuatan menggumpalkan Yue, seharusnya tidak ada masalah untuk memasuki kuali Senlei. Ning Yue berkata dengan senyum tipis, di mana berlatih, bukan kultivasi. Begitulah, karena Ning Yue menolak, Feng Jingyu tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Kemudian, beberapa murid inti datang untuk membentuk aliansi, dan kekuatan mereka tidak lemah. Tim diperluas menjadi lebih dari 10 orang. Ada lebih dari 10 orang dalam tim, dan targetnya jelas. Mudah diserang oleh hewan roh. Oleh karena itu, Feng Jingyu mengusulkan untuk membaginya menjadi 2 kelompok. Dengan cara ini, tidak hanya target akan dipersempit, tetapi juga satu sama lain dapat saling menjaga. Ye Kai dan yang lainnya juga setuju, dan kemudian mendistribusikan personel sesuai dengan kekuatan mereka. Akhirnya, ada 8 orang di setiap kelompok, dan kekuatannya relatif merata. Jangan terlalu jauh atau terlalu dekat, pastikan kalian bisa sampai di sana dalam beberapa saat untuk berjaga-jaga jika ada bahaya. Feng Jingyu berkata, untuk bertahan hidup di hutan, ingatlah untuk menyingkirkan rasa ingin tahu, dan jangan berteriak sembarangan. Semua orang mengangguk dan kedua kelompok itu bubar. Feng Jingyu di sini adalah Ning Yue, Feng Qingwu, Qian Ying, dan lainnya. Kekuatan mereka sekitar tingkat 3 atau 4 lintai. Feng Jingyu berbisik, hutan selalu menjadi tempat paling berbahaya. Di setiap sudut, mungkin ada sesuatu yang fatal bagimu, jadi berhati-hatilah. Feng Jingyu memiliki pengalaman hidup di hutan. Ia telah menerima pelatihan intensif di hutan, sehingga ia akrab dengan hukum rimba. Ke-74 orang itu memasuki hutan. Ketiga tetua tampak serius di luar hutan. Kali ini terkait dengan nasib Shen Leizong, jadi ia sangat gugup saat ini. Ada banyak jenis serangga dan hewan di hutan, beberapa di antaranya adalah hewan biasa, beberapa benar-benar hewan roh, bahkan serangga pun bisa menjadi hewan roh kelas 1. Semua orang sangat berhati-hati di hutan, karena sedikit ceroboh, Anda mungkin melangkah ke pintu neraka. Feng Jingyu berjalan di depan, langkahnya sangat ringan, telinganya terbuka, terus bergerak sedikit, dengan hati-hati merasakan situasi di sekitarnya. Orang-orang lainnya juga melihat sekeliling, waspada. Pada dasarnya tidak ada orang yang datang ke hutan ginseng besar seperti ini. Tidak ada jalan yang cerah sama sekali. Seluruh tanah ditutupi dengan daun-daun kering, yang sangat empuk untuk diinjak. Tetapi bagi seorang biksu, lebih mudah menginjak dahan kering seperti itu tanpa menimbulkan suara. Feng Jingyu tiba-tiba berhenti, lalu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada yang lain agar berhenti berjalan. Yang lainnya gugup dan melihat sekeliling dengan waspada. Ada apa? Apa yang kalian temukan? Ning Yue melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah. Ada napas di lingkungan kita. Kita telah mengikuti kita sepanjang jalan. Hati-hati. Feng Jingyu merasakan firasat buruk. Ketika orang-orang mendengar ucapan itu, mereka semua dalam suasana hati yang baik dan tidak berani lengah. Angin mengejutkan Yu untuk menyesuaikan napasnya ke tingkat rendah, lalu telinganya sedikit bergerak, merasakan napas perifer. Angin mengejutkan Yu, mata Yu tiba-tiba terangkat. Pada saat ini, berteriak, hati-hati. Pada saat ini, cahaya putih menyerbu. Seorang murid batin terkena cahaya putihmu sebelum dia sempat bereaksi. Kemudian tubuhnya terlepas dari kendali. Semua orang terkejut. Feng Jingyu segera mengambil tangan dan menebas cahaya putih itu dengan pedangnya. Dengan pedang, cahaya putih itu terputus, dan murid batin itu sudah ketakutan. Itu sutra laba-laba. Feng Jingyu terkejut, lalu mengikutinya dari dekat. Kekuatan petir di sekujur tubuh Feng Jingyu meledak seketika, dan kelima jarinya menunjuk ke kehampaan dan menangkapnya. Pada saat itu, sebuah jaring laba-laba juga menyelimutinya di arah yang sama. Bang, teknik menangkap petir 5 jari berbenturan dengan jaring laba-laba, dan kekuatan petir yang dahsyat membuat jaring laba-laba itu hancur. Tubuh Feng Jingyu melesat ke arah jaring laba-laba, lalu melihat seekor laba-laba hitam raksasa bersembunyi di hutan. Feng Jingyu tak ragu menebasnya dengan pedang, dan kekuatan petir itu meletus dan berubah menjadi ki pedang. Pada saat yang sama, laba-laba hitam raksasa itu memuntahkan jaring laba-laba dan cairan hitam dari mulutnya. Tubuh Feng Jingyu melesat cepat, menghindari serangan racun itu. Melihat tanaman yang terkontaminasi racun, semuanya layu dan berubah menjadi nanah. Keringat dingin Feng Jingyu mengucur deras. Jika kau terkena racun ini, kau pasti akan mati. Tubuh Feng Jingyu bergerak cepat, dan seluruh tubuhnya melesat keluar dengan aura yang kuat. Ia melancarkan jurus 5 petir, yang langsung memicu guntur 9 hari dan menerjang laba-laba hitam. Laba-laba hitam merasakan aura berbahaya, segera membuka 8 kakinya untuk melarikan diri, tetapi guntur langit telah menguncinya, tepat di kepalanya. Pada saat ini, Feng Jingyu kembali mengambil pedang dan menebasnya. Momentum pedang itu melonjak. Pedang itu menebas dengan kekuatan dominasi dan amarah. Puff, pedang itu tidak jatuh ke udara. Pedang itu menebas tubuh laba-laba dan membelahnya. Saat membelah, cairan hitam menyembur keluar dari tubuh laba-laba, dan Feng Jingyu segera mundur. Kemudian, kabut hitam membubung ke tanah dan langsung terkikis oleh cairan hitam itu. Feng Jingyu bernapas sedikit, tetapi ia tetap waspada. Suara keras tadi pasti telah menarik perhatian beberapa makhluk roh.
Kita harus lebih berhati-hati saat ini. Ah, pada saat ini, terdengar teriakan, dan salah satu murid ditarik oleh cahaya yang bersinar. Kecepatannya sangat tinggi, sudah terlambat untuk mengejar Ningyue. Tarantula warna-warni. Saat Ningyue mengejar, ia melihat muridnya ditelan oleh seekor laba-laba warna-warni sebesar rumah kecil. Laba-laba warna-warni ini bukanlah makhluk roh biasa. Ia adalah laba-laba serigala 7 warna yang terkenal di antara makhluk roh laba-laba. Ia memiliki daya tempur yang kuat dan racun yang kuat. Jika disentuh sedikit saja, ia bisa terkorosi dan mati. Orang-orang melihat tarantula warna-warni sebesar gubuk itu, semuanya berkeringat dingin, lalu kaki mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur. Feng Jingyu segera bergegas dan melihat laba-laba warna-warni itu. Ia juga terkejut. Laba-laba itu beberapa kali lebih besar dari laba-laba sebelumnya. Apakah kita jatuh ke sarang laba-laba? Gumam Feng Jingyu. Tarantula warna-warni itu sangat beracun. Jauh lebih kuat daripada laba-laba hitam. Kita akan bergandengan tangan dan menyerang kiri, dan aku akan menyerang kanan, kata Ningyue. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, baiklah, hati-hati. Setelah itu, Feng Jingyu berkata kepada Qian Ying dan murid inti lainnya, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai diserang laba-laba lain. Lindungi murid inti kalian. Bagus. Qian Ying setuju. Jingyu angin melesat ke kiri tarantula berwarna-warni, sementara Ningyue langsung bergerak ke kanan laba-laba, dan keduanya saling serang. Aura Chongyue meletus. Pada saat ini, Feng Jingyu mengetahui kondisi sebenarnya dari bulan. Ia tertegun sejenak, jauh lebih kuat dari napasku. Diperkirakan dia telah mencapai tingkat kelima Lingtai. Usianya baru 13 atau 4 tahun. Dia sebenarnya berada di tingkat kelima Lingtai. Apa latar belakangnya? Angin mengejutkan Yu dengan cara rahasia di dalam hatinya. Feng Jingyu menatap bulan, lalu mengangkat pedang panjangnya dan menebasnya. Saat pedang itu dihunus, kekuatan guntur bercampur dengan kekuatannya yang mendominasi. Sungguh luar biasa dan sangat mendominasi. Telapak guntur dewa. Bulan menggenggam telapak tangannya, kekuatan guntur mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi sepasang telapak tangan raksasa, dan menekan tarantula berwarna-warni itu. Bersamaan dengan itu, ia memuntahkan 2 jaring laba-laba dan pergi menuju angin dan bulan. Jangan sentuh jaring laba-laba itu. Sangat beracun, seru Ningyue segera. Tentu saja, Feng Jingyu tidak berani menyentuhnya. Ki pedang menghantam jaring laba-laba itu. Feng Jingyu merasakan kekuatan jaring laba-laba itu. Meskipun ia telah memotong jaring laba-laba, ia enggan melakukannya. Telapak tangan guntur Dewa Bulan menghantam jaring laba-laba, dan jaring laba-laba serta telapak tangan raksasa itu hampir putus bersamaan. Tarantula berwarna-warni ini sangat kuat, hanya perlu sedikit usaha untuk membunuhnya. Angin mengejutkan Yu dan membekukan jalan yang berat. Serang sekuat tenaga, serang dia, jangan beri dia kesempatan untuk bereaksi. Jalan bulan, angin mengejutkan Yu, kau datang untuk menyeretnya, aku mencari kesempatan untuk memberinya pukulan fatal. Ningyue mengangguk dan berkata, bagus. Chongyue adalah awal dari tarantula warna-warni yang melancarkan serangan ganas. Kekuatan Ningyue meletus sepenuhnya, auranya sangat kuat, dahsyat. Tarantula warna-warni itu tidak menunggu untuk mati. Ia terus-menerus menyoroti sutra. Setiap sutra memiliki keuletan yang kuat. Jaring laba-laba datang dari segala arah dan perlu membungkus bulan sepenuhnya. Chongyue segera menghindar, tubuhnya bergerak cepat, dan gerakan kakinya aneh, dan guntur cepat mengejutkan langkah Hong yang agak mirip. Ini adalah gerakan kaki Jiaoning Bulan Feng Jingyu sebelumnya, tetapi dia tidak mengajarkan langkah Sun Lei Jing Hong sepenuhnya. Dia hanya mengajarkan sedikit saja. Tetapi setelah kerja keras Ningyue, kecepatannya masih mengerikan. Tubuh Chongyue hampir terpotong oleh sutra laba-laba itu dan hampir bertemu. Begitu itu terjadi, akan ada banyak masalah. Pada saat ini, Feng Jingyu terus bergerak di sekitar pinggiran, mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Feng Jingyu dengan cepat memadatkan kekuatan guntur. Pedangnya diselimuti guntur, yang sangat dahsyat. Ia menggunakan teknik 5 petir untuk membelah langit. Di dalam tubuhnya, 81 denyut spiritual berkelebat. Guntur di seluruh tubuhnya menjadi sangat menyilaukan, menyatu dengan warna cahaya perak. Pada saat ini, ia juga menjalankan Bati Jue secara bersamaan. Cahaya keemasan dan cahaya perak menyatu menjadi cahaya keemasan gelap. Namun, seluruh napas Feng Jingyu menjadi lebih menakutkan dan mendominasi. Boom! Di langit, guntur bergulung turun dan terbelah menuju tarantula berwarna-warni. Tarantula berwarna-warni itu tampaknya merasakan bahaya dari napas tersebut. Tubuhnya dengan cepat menghindar, tetapi juga tidak dapat menghindari pemboman guntur langit, dihantam oleh guntur langit. Ketika guntur langit membelah tarantula warna-warni, cahaya pada tarantula warna-warni semakin menyilaukan, menyelimuti seluruh tubuh dan membentuk lapisan pelindung. Guntur langit membelah di atas, hampir tak terbendung oleh tarantula warna-warni. Melihat pemandangan ini, Feng Jingyu sedikit terkejut, mampukah ia menahan serangan guntur? Inilah guntur yang sesungguhnya. Apakah guntur yang kupicu tidak cukup kuat? Feng Jingyu bergumam dalam hati, tetapi ia tak percaya tarantula warna-warni bisa begitu menakutkan. Ia pun menggunakan teknik 5 guntur. Kali ini, Feng Jingyu langsung membuka tubuh roh Lei. Ke-81 urat spiritualnya bersinar terang, yang benar-benar mengeluarkan kelebihan dari tubuh roh Lei. Kekuatan gemuruh di sekujur tubuh berubah menjadi perak guntur. Boom! Pada saat ini, kekuatan guntur 9 hari turun. Kali ini, gunturnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tarantula warna-warni itu merasakan kekuatan dahsyat dari guntur langit. Ia berteriak panik, lalu bergerak cepat menuju Qian Ying. Qian Ying terkejut, tetapi segera tenang dan melindungi murid-murid lain di belakangnya. Kemudian auranya meledak dan ia harus bertarung dengan tarantula warna-warni itu. Angin mengejutkan Yu melihat pemandangan ini, dengan marah berkata, beraninya kau. Boom! Dengan itu, guntur 9 hari meledak, dan jatuh di tubuh tarantula warna-warni itu. Cahaya di tubuh tarantula warna-warni itu berkedip-kedip, tetapi ia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan guntur 9 hari itu. Boom! Pertahanan tarantula warna-warni itu meledak, diikuti. Tubuh tarantula warna-warni itu terbelah oleh guntur langit, punggungnya meledak dan racun berwarna-warni menyembur keluar. Cik! Tarantula warna-warni itu menjerit dan berguling-guling di tanah. Pada saat ini, bulan yang membeku langsung mengeluarkan pedang pendek dan terbang menuju tarantula berwarna-warni. Apa peduli tarantula berwarna-warni ini sekarang? Belati itu langsung ditusukkan ke kepala keluarga serigala berwarna-warni dan menembus kepala laba-laba serigala 7 warna.
Teriakan tarantula berwarna-warni tiba-tiba berhenti, lalu bergerak beberapa kali, tanpa gerakan. Ning Yue berkata, meskipun tarantula berwarna-warni sangat beracun, ia penuh dengan harta karun. Jika kau bertemu makhluk roh lain, gunakan racun tarantula 7 warna untuk menghadapinya. Bahkan jika kita bertemu makhluk roh yang berkali-kali lipat lebih kuat dari kita, selama kita bisa mendapatkan racunnya, sekuat apapun kita akan mati. Feng Jingyu berkata, racun ini sangat kuat, bagaimana cara mengumpulkannya? Jangan disentuh dengan tanganmu, gunakan botol kecil apa adanya. Setetes saja bisa membunuh makhluk roh, kata Ning Yue. Feng Jingyu mengeluarkan botol kecil, lalu dengan hati-hati memasukkan racun berwarna-warni dari tubuh tarantula berwarna-warni ke dalam botol. Cukup, 8 kaki tarantula berwarna-warni ini juga bagus. Mereka sangat beracun dan sangat tajam. Mereka bisa digunakan sebagai senjata. Jalan bulan, Feng Jingyu memotong ke 8 kaki laba-laba itu, lalu menutupinya dengan kulit binatang. Kulit itu akan membeku di tangan, yang cukup bagus. Ning Yue mengaduk-aduk kepala tarantula berwarna-warni itu dengan pedang pendeknya, seolah sedang mencari sesuatu. Tidak ada inti jiwa, tanya Feng Jingyu. Ning Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada inti jiwa yang ditemukan. Binatang roh sekuat itu tidak punya inti roh. Tanya Feng Jingyu, pedang itu membelah laba-laba serigala berwarna-warni menjadi 2. Saat terbelah 2, sebuah manik berwarna-warni terbang keluar dari perut laba-laba serigala. Apakah ini Nathan? Bulan terkejut, angin pun terkejut, dan ia pun terkejut. Ia pernah mendengar dongeng di bumi. Hanya iblis yang bisa dilatih untuk menghasilkan dan batin. Dan batin adalah hal terpenting bagi iblis. Kenapa ada Nathan? Bukankah seharusnya binatang roh hanya punya inti roh? Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Ning Yue berkata, roh binatang yang kau dapatkan akan ditransfer ke inti ramuan, dan itu akan menjadi pil batin. Ternyata racun alkimia batin tarantula berwarna-warni ini seharusnya lebih kuat. Angin mengejutkan Yu. Ning Yue berkata, jika dan batin diberikan kepada apoteker, pasti akan ada apoteker yang bersaing untuk mendapatkannya. Itu racun. Apa yang dilakukan apoteker dengannya? Angin mengejutkan Yu. Memurnikan obat. Ning Yue berkata, beberapa pil tidak selalu digunakan untuk kultivasi, tetapi juga digunakan untuk menyakiti orang. Feng Jingyu berkata, jika kau memakan pil ini, apa yang akan terjadi? Sangat beracun sehingga pasti akan mati, kata Chong Yue tanpa ragu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, karena sangat mudah digunakan, aku akan mencari kesempatan untuk membiarkannya menelannya ketika dia bertemu lawan yang kuat dan tidak bisa bertahan. Feng Jingyu menyimpan Neidan tarantula yang berwarna-warni itu, lalu berkata kepada seluruh umat manusia, kebisingan yang baru saja terjadi di sini terlalu keras, kita harus pergi sesegera mungkin. Pergi, kata Bulan juga. Kemudian, di bawah kepemimpinan Feng Jingyu dan Ning Yue, tim segera meninggalkan tempat pertempuran. Kita baru saja tiba di tepi hutan dan bertemu dengan makhluk roh yang begitu kuat. Makhluk roh kuat macam apa yang akan kita hadapi selanjutnya? Masih ada beberapa murid batiniah. Apa yang kau takutkan? Saudara Jingyu akan melindungi kita. Kita semua akan baik-baik saja. Tarian Feng Qing memuja Feng Jingyu tanpa syarat. Ning Yue menatap Feng Qingwu, lalu berkata kepada Feng Jingyu, dia selalu konyol. Apa yang bodoh? Dia imut. Anak-anak memang harus imut, kan? Feng Jingyu memutar matanya. Aku tidak tahan. Ning Yue mengangkat bahu dan bergegas pergi.